Halo guys, kembali lagi di channel HP by. Ya, hari ini aku akan unboxing sebuah HP low budget lagi untuk dikasih tahu pada kalian. Ya, jadi unboxing kali ini tapi nggak terlalu serius-serius banget, ini santai aja, kayak rada sharing-sharing aja malah. Soalnya aku lagi nyari HP buat pengganti HP kemarin daily driverku, yaitu Sharp Aquos SHV39, HP yang sudah 2 bulan untuk produksi video di YouTube channel ini. Dan sudah aku jual. Aku kali ini akan menggantinya, hijrah lagi ke brand Sony. Soalnya aku udah lama banget mengguna Sony, dan kemarin hijrah ke Sharp sebentar dan rindu lagi Sony. Ini cuma dengan modal 1,1 juta ya. Sebenarnya di sini 1,1 juta, tapi kena blokir email guys. Jadi cuma wifi only. Di sini belinya di seller Bang Beno, cuma sekarang udah habis. Jadi adanya sekarang 1,2 sampai 1,5 seperti ini. Ada variannya yaitu Smartfren 4G only, terus ada yang all provider seperti itu. Kalian bisa langsung aja mengunjungi linknya di deskripsi. Untuk yang aku pakai hanya wifi only karena aku nggak ada pakai wifi di rumah. Yuk kita mungkin langsung aja unboxing HP-nya seperti apa. Oke, paketannya seperti biasa ya. Oke, dan HP-nya ternyata adalah warnanya silver. Jadi setiap kali aku bikin konten di channel ini atau buat HP pribadi itu jarang banget yang namanya request warna. Soalnya ya pada akhirnya juga dipasangin soft case ya, dan aku lebih fokus ke kayak nyari nyari request itu kondisi yang mulus, dan kalau Sony itu sih pressure-nya up. Yuk kita langsung aja dihidupkan sambil dilihat bodinya ya. Oke guys, dan ini adalah tampilan awal dari Sony Xperia XZ1. Ya, yang pertama aku langsung klarifikasi, anjay klarifikasi ya, untuk memperjelas masalah blokir email. Ya, seperti yang tadi bilang aku di awal, kalau HP ini adalah WiFi only, nggak bisa pakai jaringan apapun. Di sini sudah aku pasang Indosat kartunya seperti itu, dan ternyata nggak bisa muncul sinyalnya guys nih, bahkan malah jaringannya nol kosong. Dan kalau buat ngecek pulsa juga tetap aja nggak bisa, jaringan seluler tidak tersedia ya. Jadi kalian itu rada dipertimbangkan kalau membeli HP seperti ini, itu dari segi jaringan pilih yang all provider atau yang Indosat only atau yang wifi only seperti itu, lebih murah kayak aku. Dan sekarang karena HP ini sudah aku install beberapa aplikasi, termasuk aplikasi buat ngecek spesifikasi. Kita lihat untuk spesifikasinya. Yang pertama, HP ini sudah memiliki layar 5 inci yang sudah full HD ya. Terus di sini juga memakai RAM-nya 4 GB dan internalnya itu 64 GB. Dan untuk chipsetnya sendiri juga Snapdragon 835 ya. Jadi mungkin ini mampu banget untuk menggantikan Sharp Aquos SHV39 kemarin. Terus di bagian selanjutnya di sini untuk kerapatan layarnya 480 ppi, cuma ini belum 120 Hz ya. Jadi masih kalah sama SHV39 kemarin yang aku gunakan buat nge-YouTube. Terus di bagian samping ini seperti tadi ada RAM sama internal 64 GB. Kamera kamera depan 13 megapiksel, kamera belakangnya 19 megapiksel, maksudnya 21 megapiksel ya. Terus kita selanjutnya untuk baterainya adalah 2700 mAh, kecil banget. Jadi aku nggak menjadikan HP ini buat HP utama, tapi HP produksi video. Kalau HP utamaku masih memakai HP kentang Redmi 8A Pro, baterainya gede banget. Terus selanjutnya ini bagian sensor sudah cukup semua, udah komplit banget. Tapi inilah, ini flagship guys. Oke, begitu aja untuk spesifikasinya. Sekarang kita melihat langsung untuk desain bodinya seperti apa nih yang dikirim dari Bang Benonya. Oke, dari depan layar 5,2 inci, ada kamera 13 megapiksel, ada dual speaker yang lokasinya di bagian depan. Aku suka banget. Ini adalah lokasi paling suka dan biasanya hanya ada di HP Sony ya. Bagian bawah, bagian atas, bagian depan. Nggak ketutupan apapun. Terus kita balik ke bagian samping. Bagian samping di sini ada tombol power, ada tombol volume. Tombol volumenya masih enak banget, lokasinya juga mudah dijangkau. Terus di bagian tombol power ini juga sekaligus tombol fingerprint ya. Ini HP 2017 sudah fingerprintnya di bagian samping.
Sekarang baru ngetrend fingerprint di samping guys, ala Oppo, Vivo, dan banyak lah. Ini Sony sebuah inovasi yang cukup awal ya. Ini fingerprintnya sudah aku setting dan sekarang kita seperti apa kecepatannya. Oke, oke, matikan, tekan. Ini fingerprintnya kebetulan untuk unit yang aku dapatkan membacanya cepet banget dan gak ada kesalahan ya. Biasanya Sony yang fingernya di samping itu sering banget salah ngebaca guys. Ini tapi jarang. Oke, di bagian bawahnya ini ada tombol shooter kamera yang mungkin hanya ada di Sony Xperia. Bagian bawah ini ada port USB Type-C yang sudah support 18 watt fast charging. Di bagian sampingnya ada slot SIM yang single SIM. Kebetulan juga tadi untuk SIM nggak usah dipikir karena ini keblokir jadi cuma WiFi only. Di bagian atas ini ada lubang headset. Oke. Di bagian belakang ini ada single kamera 21 megapiksel seperti yang tadi aku bilang. Ini kameranya nggak bisa fokus. Sharpnya. Terus di bagian ini ada LED flash sama sensor-sensor. Terus di sini ada label Xperia. Untuk unit yang aku dapatkan sekarang versinya AU. Sebenarnya versi AU itu jaringannya rada nggak begitu stabil ya guys. Jadi kalau kalian pilih, kalau bisa sih Docomo ya. Versi Docomo itu lebih stabil. Cuma secara tampilan itu lebih bagus Sony Xperia karena belakangnya nggak ada komodo seperti itulah. Oke, seperti itu AU. Dan untuk unitnya yang aku dapatkan ini mulus banget ya guys. Secara keseluruhan mulus seperti itu dan nggak afdol kalau kemulusan ini nggak mendukung presurnya harus naik harusnya. Soalnya dilihat dari presisi LCD, presisi banget, nggak mod. Terus bagian backdoornya juga sangat presisi, nggak renggang-renggang. Kita langsung aja menuju ke kode buat ngecek HP Sony. Karena ini dijadikan sebagai daily driver ya. Harusnya sehat banget sih unitnya. Oke, kita bisa ngetes. Untuk kalian yang menggunakan HP Sony belum tahu kodenya bisa dicoba. Untuk touchscreen. Oke, touchscreen-nya ini kelihatannya masih sangat responsif ya. Dan normal semuanya kelihatannya. Langsung aja kita balik untuk melihat LCD karena LCD penting banget. Displaynya biasanya ada white spot atau dead pixel, itu khas banget di HP Sony bekas seperti ini. Tapi di sini kelihatannya nggak ada ya. Dari tadi warna putihnya, sebentar, putih mana putih? Warna putihnya nggak ada warna yang salah, dead pixel atau warna yang bayang-bayang. Terus di warna hitamnya, di bagian samping ada ya warna yang sedikit blur gimana gitu. Tapi ya udahlah, ini HP bekas, murah juga. Selainnya normal semua. Terus bagian selanjutnya langsung aja seperti ada speaker, ada banyak banget mikrofon seperti itu. Speakernya bagus, stereo speaker dan LED flash juga ada. Terus kita langsung aja menuju ke yang paling bawah yaitu pressure sensor. Ini yang sangat menentukan kesehatan dan kefitan dari HP Sony Xperia. Kalau pressure-nya naik biasanya bodinya masih presisi, masih rapat dan kemungkinan juga nggak bongkar-bongkaran seperti itu. Kita bisa langsung tekan 1005, tekan, lepasnya pelan, turunnya juga stabil guys. Oke, ini secara pressure dipantaunya masih rapat banget HP-nya, jadi kemungkinan masih tahan air. Jadi kalau buat konten kreator video-video sambil hujan-hujanan bisa lah. Oke, selanjutnya kita lihat dulu untuk UI-nya gini-gini aja ya Sony ya, simpel. Oke, kita melanjut ke kameranya. Kameranya langsung aja untuk cek foto 21 megapiksel buat motret iPhone palsu nih guys. iPhone dummy nih, yang kemarin aku unboxing kalian bisa melihat 200 ribuan. Oke, untuk hasil fotonya seperti apa? Gambarnya masih tajam banget di zoom guys, ini juga masih tajam. Oke, untuk hasil fotonya sih aku nggak begitu mikir, tapi ini masih bagus, masih bisa bersaing dengan HP 3 jutaan sekarang lah. Untuk videonya nih, nah video ini banyak banget yang diuntungkan kalau kita nekat beli HP Sony bekasan flagship, mantan flagship seperti ini. Yang pertama kita bisa melihat
Di sini bisa merekam video yaitu 4K. 4K bisa, terus bisa Full HD 60 fps ya. Ini yang aku cari. Aku cari 4K sama 60 fps soalnya di Sharp SHV39 kemarin belum bisa. Dan tracking fokusnya juga HP Sony ini cepet ya, menurut aku salah satu HP fokus tercepat kalau kita nyari yang low budget seperti itu. Ini videonya gokil banget. Terus bisa juga di sini slow motion di 960 fps guys. Cuma ini nggak begitu butuh sih untuk aku, tapi untuk kebutuhan ya fun oke sih di sharing di medsos sama Instagram slow motion seperti itu. Sekarang kita langsung menuju fitur selanjutnya, yaitu ada fitur kayak rekam video. Di sini untuk videonya yaitu bisa steady shot yang bisa disetting di aktif pintar atau disetting di standar aja seperti itu. Cuma sudut pandangnya di HP Sony ini nggak begitu luas ya, lebih wide di Sharp Aquos kemarin sih yang aku rasakan. Langsung aja ke kamera depan. Wow, oke guys, ini video unboxing nyantai banget ya. Ini adalah videonya direkam dengan Sharp Aquos SHV40. Ini ngaco banget videonya, jadi susah fokus nih guys. Ini HP kentang yang buat ngerekam HP 700 ribuan kemarin. Oke, di sini kembali lagi di XZ1. Untuk foto kamera depan cukup cakep juga ya. Video tes. Oke, untuk kamera depannya juga masih cukup layak untuk kebutuhan selfie guys. Oke, ini kameranya. Rekamnya pakai HP, nggak ada mikrofon juga langsung. Untuk video juga ini di kamera depan Sony Xperia XZ1 bisa rekam Full HD ya, belum bisa 4K. Kalau di Sharp kemarin bisa 4K. Di sini juga ada fitur stabilisasi. Sudah aku pernah nyoba, itu stabilisasinya bagus banget, dan tidak lupa ada tracking fokus seperti ini. Oke, mungkin segitu aja ya video unboxing sekaligus sharing. Ini adalah video dari unboxing Sony Xperia XZ1 yang rencananya akan aku dijadikan sebagai daily driver konten video produksi. Ya, harganya cuma 1,1 juta, tapi fix nggak bisa dipasangin kartu, cuma wifi. Dan kalau kalian pengen, ada banyak banget varian, ada yang wifi only, ada yang Indosat only, Telkomsel only, ada yang all provider, harganya mahal. Jadi menurut kalian gimana kalau membeli HP ini di tahun 2021? Apakah masih recommended atau mending di skip aja karena ya ribet nyari kondisi yang fit, ribet nyari jaringan yang bener. Oke, video sekian. Jangan lupa komen bebas di kolom komentar. Bye.